Di zaman kuno, perang menjadi salah satu pilihan utama untuk memperluas kekuasaan suatu negara, dan perang tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya pasukan. Tetapi, ada beberapa bangsa di dunia yang memiliki pasukan, dan pasukan tersebut dianggap sebagai yang terbaik dan disegani oleh dunia. Bahkan, kehebatan mereka telah tertulis dan tertampang dalam berbagai catatan sejarah. Berikut adalah 7 pasukan terkuat sepanjang sejarah dunia versi presentasi sejarah. Pasukan Sparta dari Yunani. Sparta, atau yang dikenal Lakedaimon, adalah sebuah negara kota Yunani kuno yang terletak di wilayah selatan yang disebut Lakonia. Sparta dianggap sebagai salah satu polis yang kuat dan cukup disegani oleh polis-polis lainnya karena memiliki kehebatan di dalam kebudayaannya yang bersifat militeristik. Di sana, warga laki-laki Sparta harus wajib ikut militer pada usia 7 tahun dan menjalani agoge. Agoge adalah sebuah program pendidikan dan pelatihan fisik Sparta yang super ketat, di mana para kandidat muda akan menjalani serangkaian pelatihan secara intensif. Pelatihan tersebut seperti bergulat, berenang, lempar lembing, pedang, dan tombak, serta pelatihan kekompakan dalam membentuk formasi pertempuran. Kedisiplinan militer yang ketat membuat Sparta dianggap sebagai prajurit militer yang paling ditakuti dan disegani dalam sejarah dunia kuno. Kehebatan dan ketangguhan mereka terbukti dalam pertempuran Thermopylae ketika 300 prajurit Sparta berhasil membuat kewalahan pasukan kekaisaran Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Pasukan Phalanx dari Makedonia. Phalanx atau Phalangites adalah sebutan pasukan infanteri berat dari kerajaan Makedonia yang diciptakan oleh Raja Philip II. Pasukan Phalanx diciptakan oleh Raja Philip sebagai respon untuk memperkuat militer kerajaannya yang kala itu merupakan polis yang dianggap rendah. Seperti yang kalian tahu, Phalanx sebenarnya adalah pengembangan dari infanteri berat Yunani yang disebut hoplites. Perbedaannya, pasukan Makedonia membawa senjata baru bernama sarissa, tombak yang memiliki panjang 4-5 meter. Para prajurit Phalanx juga mendapatkan pelatihan secara intensif, dan khususnya dalam mengontrol tombak sarissa mereka yang sangat panjang, di mana dalam menggenggam senjata ini dibutuhkan tangan fisik yang kuat. Setelah Raja Philip II meninggal, putranya, Raja Alexander Agung, menggantikannya sebagai Raja Makedonia dan mulai memperkuat pasukan Phalanx ciptaan ayahnya. Dan disinilah pasukan Phalanx mulai menunjukkan kehebatannya, di mana pasukan ini mampu menyatukan semua negara kota Yunani di bawah naungan kerajaan Makedonia dan menjadikan Makedonia sebagai kekaisaran yang kuat. Pasukan legionir dari Romawi. Legionnaire atau legionarius adalah para prajurit infanteri berat profesional dari Kekaisaran Romawi awal. Syarat pertama untuk masuk dalam unit ini adalah harus kewarganegaraan Romawi, berumur di antara 20-40 tahun, dan memiliki tubuh fisik yang kuat dan ideal. Di sini, para legionir muda akan menjalani serangkaian pelatihan secara intensif setiap harinya di camp-camp pelatihan mereka. Dan di sini mereka akan berlatih bergulat, berenang, dan menggunakan senjata seperti pedang, perisai, dan lembing. Selain itu, pelatihan yang paling keras dan terkenal adalah dengan jalan baris berbaris sambil memikul barang-barang mereka yang berat di punggung mereka. Barang-barang tersebut adalah peralatan mereka seperti pedang, lembing, perisai, perlengkapan tenda, dan juga peralatan masak. Ditambah lagi, mereka juga harus berbaris sejauh 20 mil dari camp pelatihan mereka dan berjalan kembali ke camp mereka. Setiap hari, dalam berbagai jenis pelatihan mereka, juga diselingi dengan latihan baris berbaris, dan juga baris berbaris membentuk formasi yang beraneka ragam bentuk. Ini bertujuan untuk menciptakan pasukan militer yang disiplin, efektif, profesional, dan fleksibel, serta responsif dalam menghadapi berbagai bentuk serangan musuh. Pelatihan yang keras dan ketat serta tingkat kedisiplinan yang tinggi membuat Legiun Romawi menjadi salah satu pasukan yang paling tangguh dan terkuat di Eropa pada masa jayanya. Pasukan Samurai Jepang.
Samurai, atau dalam bahasa Jepang disebut bushi atau buke, adalah kesatria bangsawan militer Jepang yang hidup pada masa abad pertengahan dan awal modern Jepang. Samurai berasal dari kata bahasa Jepang saburo, yang berarti melayani, dan bisa diartikan sebagai para kesatria yang melayani kaisar, yang kala itu dianggap sebagai titisan dewa matahari. Para samurai menjalani pendidikan militer secara intensif sejak umur 3-5 tahun, di mana mereka berlatih dengan menggunakan pedang yang terkenal, yaitu katana, dan juga beberapa jenis senjata lainnya. Mereka juga berlatih seni bela diri tangan kosong, yang pelatihannya hampir serupa dengan ilmu bela diri karate dan judo yang kita kenal sekarang ini. Tidak hanya berlatih dalam segi militer, mereka juga mendapatkan pendidikan moral dan etika dalam hidup mereka sebagai seorang samurai, seperti kesopanan, kehormatan, dan kesetiaan, serta kesatriaan yang terangkum dalam Bushido. Kedisiplinan dan keuletan dalam bertarung serta loyalitas yang tinggi membuat mereka dikenal sebagai para kesatria yang sangat disegani, ditakuti, dan bahkan sangat dihormati kala itu. Pasukan Mongol dari Mongolia. Pasukan Mongol merupakan pasukan yang sangat ditakuti pada masa kejayaannya. Pasukan Mongol telah dilatih secara rutin dan disiplin sejak mereka masih kanak-kanak, khususnya adalah seni pelatihan berkuda dan memanah. Hingga akhirnya mereka mengkombinasikan keduanya, yaitu berkuda sambil memanah. Meski pelatihan mereka terkonsentrasi dalam memanah dan berkuda, mereka juga dilatih dengan menggunakan pedang, tombak, lembing, dan bahkan berburu. Pasukan Mongol mulai diperkuat oleh Genghis Khan setelah ia berhasil menyatukan semua suku-suku Mongol. Setelah itu, ia berhasil menaklukkan Cina dan mendirikan dinasti Yuan. Dalam kampanye militernya, pasukan Mongol juga mengalahkan beberapa pasukan-pasukan dari berbagai kerajaan di Eropa, Timur Tengah, serta beberapa di wilayah di Asia, dan kerap membumi hanguskan setiap kota-kota yang mereka taklukkan. Pada masa itu, pasukan Mongol dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi mereka yang mendengar akan pasukan ini. Pasukan Husar dari Polandia. Husar adalah pasukan kavaleri elit yang paling ditakuti di masa kejayaan Polandia di Eropa dan pada masa kemunduran Kekaisaran Ottoman pada abad ke-17. Pasukan ini awalnya hanya dibentuk sebagai pengawal raja, tetapi lambat laun dimasukkan ke dalam divisi Angkatan Perang Kerajaan Polandia. Unit kavaleri ini terbilang cukup unik karena prajurit mereka memakai sayap di punggungnya, layaknya kesatria elang. Konon katanya, sayap tersebut dapat membuat suara berisik yang nyaring dan dapat menakuti kuda serta menurunkan moral musuh-musuhnya. Pasukan ini dilengkapi dengan zirah besi yang kuat dengan sayap, perlengkapan senjata pistol dan bubuk mesiu, dan senjata lembing yang sangat panjang, yaitu sekitar 5-6 meter, bahkan lebih panjang dibandingkan tombak sarisa milik pasukan Phalanx. Meski pelatihan mereka terkonsentrasi dalam menggunakan lembing, mereka juga dilatih dengan seni pedang dan tombak. Pasukan Ottoman Turki, yang kala itu sangat ditakuti oleh pasukan Eropa, berhasil dikalahkan oleh pasukan Husar dari Polandia, yang kala itu dipimpin oleh Raja Jan Sobieski di dalam pertempuran Luna pada tahun 1683. Sejak kemenangan itu, pasukan Husar Polandia dianggap sebagai kesatria penyelamat Eropa. Pasukan Janissary dari Turki. Janissary adalah pasukan infanteri khusus Ottoman yang paling ditakuti pada masa kejayaannya di Eropa. Pasukan ini dibentuk pada masa rezim Sultan Murad I yang digunakannya untuk menyerang Konstantinopel pada tahun 1453. Pasukan Janissary telah dilatih secara militer sejak di usia remaja dan menunggu hingga waktunya siap untuk berperang. Selain itu, mereka juga merupakan prajurit yang hebat dalam menggunakan senapan dan dikenal sebagai penembak yang akurat. Tidak hanya dilatih menembak, mereka juga berlatih dengan seni pedang dan memanah, hingga mereka dikenal sebagai prajurit dengan persenjataan yang logistik dan lengkap. Dari setiap batalion selalu membawa senapan, pistol, dan juga pedang. Terkadang juga mereka membawa busur dan panah. Pasukan ini terbukti kuat dan reputasi mereka memuncak setelah kemenangan mereka di dalam pertempuran Mohacs. Pasukan ini dikenal sebagai pembawa kejayaan militer Islam di Eropa
khususnya pada masa rezim Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Sulaiman yang Agung. Nah, itulah 7 pasukan terkuat sepanjang sejarah dunia versi presentasi sejarah. Nah, menurut kalian, pasukan manakah yang paling terkuat sepanjang sejarah? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan ketik pendapat kalian di kolom komentar ya.